Jimin BTS akan melakukan debut solo larut malam di The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Jimin BTS membuat debut solo larut malamnya di The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Pada 17 Maret, The Tonight Show mengumumkan kemunculan Jimin di Twitter, mengungkapkan bahwa anggota BTS itu akan membuat penampilan debut solo larut malam minggu depan pada tanggal 23 dan 24 Maret. Pada tanggal 23, Jimin akan duduk untuk wawancara dengan pembawa acara Jimmy Fallon, dan tanggal 24, dia akan membawakan lagu debut solonya dari album mendatang Face yang dirilis pada hari yang sama. Tak hanya itu, Jimin akan tampil di episode SBS Inkigayo. Jimin akan muncul di episode pada SBS Inkigayo untuk menampilkan perilisan solo debutnya. Menurut Star News, Jimin akan tampil di siaran pada 2 April dari Inkigayo. Jimin dijadwalkan untuk merilis album solo pertamanya Face pada 24 Maret setelah rilis lagu prarilisnya Set Me Free Part 2 pada 17 Maret, mulai sebagai seniman. Sementara itu, Jimin akan tampil di Music Bank KBS2 TV pada 31 Maret menjelang Inkigayo. Pertunjukan akan direkam sebelumnya. Music Bank akan direkam pada 24 Maret dan Inkigayo direkam pada 28 Maret. Tak hanya itu, Jimin akan menjadi bintang tamu di variety KBS2 Hong Kim Coin. Jimin akan membuat penampilan variety show solo yang menarik di KBS2 Hong Kim Coin, dibintangi oleh Hong Jin Kyung, Kim Sok, Jo Se-ho, Jo Woo Jae, dan Woo Young 2PM. Hong Kim Coin adalah variasi permainan di mana lemparan koin menentukan setiap hasil, meninggalkan tangisan dan tawa. Sebagai bintang tamu, Jimin akan mencoba berbagai permainan mendebarkan bersama para pemeran reguler acara itu dan menampilkan pesonanya yang menyenangkan dan nyaman. Sementara itu, anggota BTS ini akan merilis album solo pertamanya Face akhir bulan ini pada 24 Maret. Sementara itu, Jimin menyebut konser BTS paling ikonik dan bersejarah hingga saat ini. Untuk fitur sampul Vogue Koreanya, Jimin mengungkapkan perasaannya tentang masa depan BTS dan banyak lagi. Dia juga melihat kembali ke masa lalu untuk merenungkan salah satu pertunjukan grup paling bersejarah hingga hari ini. Kalau kamu cukup beruntung untuk hadir, kamu mungkin tahu bahwa salah satu konser Jimin yang paling berkesan adalah pertunjukan satu malam saja di City Field Stadium pada tahun 2018, mengakhiri bagian Amerika Utara dari Love Yourself Tour. Yang pertama kalinya konser stadion adalah malam yang ajaib dengan 40.000 ARMY menjual pertunjukan. Aku masih ingat dengan jelas penampilan kami di Stadion City Field di New York City pada tahun 2018 selama tour Love Yourself BTS. Itu adalah konser besar-besaran, kata Jimin. Aku masih merinding memikirkan tentang bagaimana lebih dari 40.000 penggemar di seluruh dunia berkumpul untuk menyanyikan lagu kami bersama kami, semuanya dalam lirik asli Korea. Menyanyi dan menari bersama dengan penggemar kami adalah hal yang aku ingin orang pikirkan pertama kali ketika mereka mendengar nama BTS, kata Jimin. Di akhir pertunjukan, Jimin begitu diliputi oleh emosinya hingga dia menangis di atas panggung. Mampu merasakan cinta dari para penggemar dan mencapai tonggak baru, dia tidak bisa menahan air matanya. Pencapaian karir yang luar biasa ini menjadikannya hari yang benar-benar tak terlupakan. Yang kedua, J-Hope ungkap cita-citanya yang ingin dicapai saat wajib militer. Dia baru-baru ini menyapa ARMY melalui siaran langsung Weverse, di mana ia berbagi berbagai tujuan untuk dirinya sendiri untuk dicapai selama pendaftaran militernya. Dia mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak belajar ketika dia masih muda, keinginannya untuk belajar telah memukulnya di kemudian hari. Dia mengungkapkan bahwa salah satu tujuan terbesarnya adalah belajar bahasa Inggris dengan benar. Dia memberikan banyak alasan, termasuk menguntungkan BTS dan untuk kepuasan pribadinya sendiri. Tapi dia telah menyebutkan ini selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, dia berbagi bahwa dia mungkin membawa bahan pelajaran ke tentara untuk membantunya belajar bahasa Inggris seperti buku kosakata. Dengan lebih banyak waktu untuk belajar, dia mungkin semakin dekat dengan tujuannya. Selanjutnya, ketika seorang penggemar menyebutkan lip balmnya, dia bercanda bahwa tujuan selanjutnya adalah tidak menua. Tentu saja dia ingin mempertahankan kondisinya saat ini yang terbaik. Demikian pula dia berbagi bahwa prioritas nomor 1 dalam hidupnya selalu kesehatan. Menjaga kesehatan mental dan fisiknya akan memungkinkannya untuk berpromosi sebagai J-Hope untuk waktu yang lama dan terus melakukan apa yang dia sukai. Secara khusus, dia berbagi bahwa dia telah mengonsumsi suplemen nutrisi dan mempertimbangkan untuk berolahraga untuk meningkatkan staminanya. Di sisi lain, Jessie tidak bisa berhenti menceritakan tentang J-Hope BTS dan bahkan ibunya setuju. Artis solo Jessie tidak bisa berhenti menceritakan tentang J-Hope dan kita tidak hanya bisa setuju tapi ibunya juga setuju.
Jessie saat ini sedang berlibur bersama ibunya di Thailand. Dia telah berbagi foto akhir-akhir ini dari perjalanannya di Instagram. Baru-baru ini dia juga mengadakan Instagram Live. Selama itu Jessie mau tidak mau meneriakkan temannya J-Hope. Jessie memuji J-Hope. Dia tidak hanya mendengarkan single comeback terbarunya On The Street yang menampilkan artis musik Amerika J. Cole, tapi juga sangat menyukainya. "Oh my god, aku suka lagu baru J-Hope dengan J. Cole, ini benar-benar seperti getaran," kata Jessie. Dia juga tidak bisa berhenti menceritakan tentang J-Hope. Jessie mengungkapkan bahwa dari semua anggota BTS, dia sebenarnya adalah teman dekatnya karena mereka sering berbicara. Jessie mengatakan, "J-Hope adalah salah satu yang paling dekat denganku. Dia sebenarnya yang paling dekat. Aku sangat sering berbicara dengannya." Sebelumnya, ketika J-Hope merilis album Jack in the Box, Jessie menjadi bintang tamu undangan di listening party. Mereka nongkrong sepanjang itu juga. Sementara Jessie bekerja dengan BTS di iklan SK Telecom sejak lama, persahabatan mereka baru-baru ini semakin kuat. Dia sering menyanyikan pujian para member, terutama J-Hope, jadi tidak mengherankan kalau Jessie terus memuji J-Hope selama siaran langsung. Dia mengatakan bahwa J-Hope sebenarnya adalah pria termanis yang pernah dia kenal dan bahkan ibunya mencintainya. Jessie mengatakan, "Dia pria termanis yang pernah kutemui, dia sangat rendah hati, dia hanya selalu bersyukur dan aku suka musiknya dan dia sangat berbakat, ibuku juga mencintainya," kata Jessie. J-Hope adalah orang yang sangat manis, tapi Jessie juga selalu jujur. Jessie mengatakan, "Aku mendukung semua orang, ya tidak semua orang, tapi mereka yang dekat denganku. Aku tidak hanya memposting-posting acak, aku sebenarnya berteman baik dengan mereka, jadi tolong tetap dukung J-Hope. Lagu barunya dengan J. Cole adalah mahakarya kalian semua," kata Jessie. Yang ketiga, BTS dan pemeran Genius Kitchen menikmati pemandangan indah Meksiko di hari pertama liburan mereka. Staf Genius Kitchen menikmati pemandangan indah Bacalar, Meksiko pada hari libur mereka. Pada 17 Maret, episode 4 dari Genius Kitchen ditayangkan, memperlihatkan para staf melakukan petualangan baru. Setelah berhari-hari bekerja keras menjalankan restoran, Lee Seo-jin memberikan hari libur kepada semua orang untuk menghilangkan stres. Tiga sahabat UGE Squad Park Seo-joon, Choi Woo-sik, dan BTS memulai hari mereka dengan latihan ringan dan yoga di pagi hari. Taehyung dan Seo-joon kemudian meninggalkan rumah untuk menikmati cuaca yang indah dan bersepeda bersama. Mereka berkeliling lingkungan mereka untuk melihat beberapa pemandangan lokal. Bergabung dengan Jung Yumi, keempat anggota staf kemudian pergi berenang di danau. Ketiga teman laki-laki itu bersenang-senang di dalam air dan memamerkan persahabatan mereka yang luar biasa dan sekilas tentang tubuh kencang mereka. Sementara itu, bos mereka, Lee Seo-jin, setelah menghabiskan waktu berjam-jam sendirian menonton pertandingan olahraga, akhirnya meninggalkan rumah untuk berkayak di danau terdekat. Para kru kemudian bersatu kembali di rumah untuk makan pizza dan menyaksikan Korea Selatan kalah dari Brasil di pertandingan Piala Dunia. Acara ini difilmkan di tengah-tengah Piala Dunia FIFA 2022 Desember lalu. Tepat setelah episode itu ditayangkan, Choi Woo-sik juga membagikan foto-foto liburan mereka bersama Taehyung dan Seo-joon di akun Instagram pribadinya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.